Chapter 42. Saat ular besar itu bergerak, Qin Mu melompat ke depan juga. Dengan pisau pembantai babinya seperti badai, dia dengan panik menebas titik lemah di antara kepala ular dan tubuh ular itu. Skill pisau pembantaian babi, matahari di laut timur gelombang 1000 lapisan. Gerakan jagal ini harus memiliki keagungan matahari besar yang terbit bersama dengan ribuan lapisan gelombang yang saling tumpang tindih. Menggunakan kekuatan pisau yang tiada taraf untuk menebas dan menghancurkan setiap kekuatan yang menghalanginya. Hanya ada satu pikiran di benak Qin Mu. Memotong, 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 memotong. Aku harus memenggalnya. Ci. Darah ular itu berceceran. Kepala ular berbentuk segitiga yang selebar meja itu terlepas dari tubuhnya tetapi terus terbang menuju keluarga yang terdiri dari 3 orang itu tanpa menyadari bahwa ia sudah mati. Melihat kepala ular besar yang akan mencapai keluarga 3, Qin Mu melompat di atas kepala ular dan dengan paksa menendang ke bawah, menutup mulut ular. Pemuda itu jatuh lurus ke bawah bersama dengan kepala ular dan jatuh di depan keluarga 3 orang yang ketakutan setengah mati. Mereka bertiga menatap kosong pada pemuda di depan mereka. Qin Mu membungkuk dan memberi gadis kecil itu senyuman, memperlihatkan gigi putihnya. Semuanya baik-baik saja sekarang, gadis kecil. Tiba-tiba, tangisan bayi bergema dan seorang wanita bergegas keluar dari rumah yang sebagian telah dihancurkan oleh ular besar itu sambil tersenyum. Selamat. Baik, ibu dan anak itu selamat. Qin Mu segera mengembalikan pisau pembantaian babi kembali ke sarung kulit sapi dan berlari kembali ke halaman. Pria muda itu sudah bergegas masuk ke dalam rumah dengan penuh semangat sementara Nenek Si keluar untuk mencuci tangannya dan melirik kembali ke keluarga yang penuh kasih di belakangnya. Apakah kamu puas, Muel? Nenek Si tersenyum. Qin Mu melihat pemandangan keluarga 3 orang yang penuh kasih dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Tangannya tanpa sadar bangkit untuk memegang liontin batu giok di dadanya. Nenek Si menatap tangannya dan menghela nafas dalam hatinya. Blaine melangkah maju dan menguap, masalahnya sudah selesai jadi sudah waktunya kita tidur. Nenek, mereka tidak punya banyak ruang di sini jadi bagaimana kalau kita memeras? Nenek menoleh ke belakang dengan tatapan menakutkan. Blaine menggigil tak terkendali dan menancapkan tongkat bambunya ke tanah, berbalik, saat ini, bahkan tirai juga harus ditatap dengan ganas. Orang-orang hari ini sayangnya telah merosot. Aku akan tidur di jalan. Nenek, kenapa tidak ada seorang pun di desa yang memperhatikan ular besar ini selama ini? Qin Mu bertanya dengan bingung ketika dia melihat penduduk desa menyeret ekor ular keluar dari batang pohon. Dia telah tinggal di desa lansia cacat sejak muda dan semua penduduk desa cacat. Bahkan Nenek Si bungkuk. Namun, para tetua di desa baginya semuanya mampu melakukan apa saja. Penduduk desa di desa ini kebanyakan adalah manusia biasa. Meskipun ada praktisi, kultivasi dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, sehingga dia memiliki beberapa keraguan. Di reruntuhan besar, hanya ada satu desa lansia penyandang cacat. Nenek Si memiliki tatapan damai, sebagian besar orang di sini adalah manusia biasa yang terlambat untuk melarikan diri dari bencana reruntuhan besar. Ada juga beberapa orang yang tidak dapat terus hidup di dunia luar dan terpaksa melarikan diri ke sini untuk bersembunyi dari tekanan pajak yang terlalu tinggi dari tuan tanah, berusaha untuk bertahan hidup di sini. Dunia luar, mata Qin Mu berbinar. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Nenek Si mendengus dingin, kalau tidak, nenek dan yang lainnya tidak akan terpaksa bersembunyi di sini, di reruntuhan besar. Jangan selalu berpikir untuk pergi ke dunia luar. Qin Mu menggaruk kepalanya, tidak tahu mengapa Nenek Si yang selalu ramah tiba-tiba meledak marah. Nenek Si merendahkan suaranya dan berbisik, ada sesuatu yang aneh terjadi dengan ular ini. Binatang buas yang aneh biasanya tidak dapat memasuki desa namun ular besar ini dapat bersembunyi di manor dan bahkan selama beberapa tahun. Saya khawatir ular besar ini hanya bisa dengan sengaja dibiarkan masuk oleh seseorang. Metode perkembangbiakan semacam ini tampaknya merupakan metode pemujaan setan. Hehe, sesuatu yang menarik mungkin saja terjadi malam ini. Ular itu sengaja dibiarkan masuk ke desa untuk menyakiti penduduk desa? Hati Qin Mu menjadi dingin. Seberapa kejinya orang itu? Ular itu jelas telah memakan jiwa beberapa bayi yang baru lahir. Apa gunanya dia memberi makan bayi pada ular?
Muer, sesuatu yang aneh mungkin terjadi padamu malam ini, tapi jangan bergerak atau bersuara meski melihatnya. Di pagi hari, hasilnya akan terungkap. Petik 2. Nenesi terkekeh, memperlihatkan potongan-potongan gigi yang tersisa di mulutnya. Dia menggunakan ular itu untuk menyedot pneuma dan jiwa bayi sebelum mengisap esensi dari ular untuk membalikkan pneuma preselestialnya. Dia seharusnya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan seharusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Metode kultivasi ini pasti akan menyebabkan dia dikejar oleh orang-orang melawan iblis di luar sehingga dia hanya bisa menimbulkan kekacauan di sini, di reruntuhan besar. Anda tidak bisa berurusan dengan orang yang datang malam ini, Muel. Hanya melihat. Kinmu menganggukkan kepalanya saat kegelisahan muncul di dalam dirinya. Keluarga ini cukup bersemangat untuk waktu yang cukup lama, tertawa dan menangis sebelum mereka ingat untuk mengatur tempat untuk Nenesi dan Kinmu untuk menetap. Pasangan itu memberikan ruang tengah dan dalam mereka untuk Nenesi dan Kinmu untuk beristirahat. Kinmu merasa itu tidak pantas, tetapi Nenesi tidak menolak dan membuat Kinmu tidur di kamar tengah sementara dia tidur di kamar dalam. Tak lama kemudian, keduanya tertidur. Kinmu awalnya mencoba untuk menjaga dirinya tetap terjaga tetapi seiring berjalannya waktu, kelopak matanya terkulai dan secara bertahap tertutup. Di tengah malam ketika semuanya sunyi dan hening, Kinmu tiba-tiba menggigil tak terkendali dan segera membuka matanya hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Pintu ke ruang tengah berderit terbuka dan cahaya redup masuk melalui celah pintu. Sebuah bayangan panjang kemudian muncul di tanah. Kinmu membuka mulutnya namun dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk memperingatkan Nenesi. Bayangan di tanah berkedip dan mulai bergerak, memanjat ke dinding. Bayangan di dinding terdistorsi dan memperlihatkan gigi dan cakar yang tajam, membuatnya tampak lebih mengancam. Keringat dingin muncul di dahi Kinmu dan bayangan itu naik ke langit-langit sebelum menggantung lurus ke bawah untuk menatapnya. Kinmu balas menatap dengan mata terbuka lebar. Itu adalah bayangan nyata yang tergantung padanya. Itu datar namun sangat fleksibel seolah-olah itu adalah seorang praktisi yang ahli dalam liuk. Namun, itu jelas hanya bayangan. Bagaimana bayangan itu bisa bergerak bebas? Di mana pemilik bayangan itu? Suara mendesing. Embusan angin bertiup dari celah pintu dan membawa spanduk putih segitiga kecil bersamanya yang ditangkap di tangan bayangan saat melambaikannya ke arah Kinmu. Pada saat ini, pintu kamar tempat Nenesi sedang tidur tiba-tiba berderit terbuka dan manik-manik perak terbang keluar. Itu seperti pelet perak yang dilihat Kinmu di kamar Nenesi. Manik itu berhenti di jantung alis Kinmu dan tetap berputar di tempat tanpa mengeluarkan suara. Pedang seperti rambut yang hampir tidak bisa dilihat terus-menerus terbang keluar dari manik-manik perak. Bayangan hitam di langit-langit melambai-lambaikan spanduk putih di sekitar saat itu melayang di dalam ruangan. Spanduk putih itu secepat kilat karena berulang kali menyerang Kinmu yang sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, manik-manik itu juga bergerak dan berbenturan tanpa suara dengan spanduk putih, menghalangi semua serangannya. Tidak peduli berapa banyak dua benda aneh itu bentrok bersama, tidak ada suara yang dipancarkan dan tidak ada item yang dihancurkan selama pertarungan yang sunyi dan menakutkan itu. Setelah beberapa waktu, bayangan itu bergetar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Spanduk putih berkibar sementara bayangan hitam mengalir keluar dari rumah seperti air dan menghilang. Manik berwarna perak itu berhenti berputar dan kembali ke ruangan tanpa bekas. Baru sekarang Kinmu bisa merasakan bahwa dia bisa bergerak sekali lagi saat dia terengah-engah. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi tetapi noda darah di tanah membuktikan bahwa semua yang dia saksikan benar-benar terjadi. Di luar rumah, tidak ada suara yang terdengar kecuali pemukulan gong. Itu adalah penjaga malam yang mengumumkan periode malam, untuk mencegah penduduk desa bangun lebih awal dan ditelan oleh kegelapan di luar desa. Penjaga malam memukul gong 3 kali dan menyimpan gongnya untuk pulang. Ketika sampai di depan rumahnya, dia melihat seorang buta berjalan dengan tongkat bambunya. "Kakak, cari tempat untuk beristirahat." Penjaga malam dengan cepat menghentikan Blind dan tersenyum, "Ini sudah sangat larut, berhati-hatilah untuk tidak keluar dari desa dan dimakan oleh monster." Blind tersenyum dan mengetukkan tongkat bambunya pada bayangan penjaga malam, "Terima kasih atas peringatannya." Setelah mengucapkan terima kasih, Blind mengetuk jalan ke depan dengan tongkat bambu dan perlahan berjalan pergi.
Pop-pop. Dua lubang berdarah meledak di dada penjaga malam saat tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Tombak yang sangat cepat untuk bisa menembus mantraku. Keke, aku tahu siapa kamu. Anda mungkin buta sekarang, tetapi Anda bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Penjaga malam mengambil napas terakhirnya dan meninggal. Dari atas, spanduk putih segitiga melayang turun dan menutupi wajahnya. Chapter 43. Keesokan harinya, Kinmu dibangunkan oleh keributan yang dibuat oleh penduduk desa dan pergi untuk bertanya-tanya. Baru saat itulah dia tahu bahwa penjaga malam telah meninggal tadi malam, menakuti penduduk desa. Mereka sudah pernah ketakutan sekali oleh ular besar yang keluar dari pohon yang telah dipotong Kinmu. Mereka tidak pernah mengharapkan penjaga malam mati dengan kematian yang mengerikan di tengah malam, menyebabkan mereka panik. Pasangan dari kemarin membawa piring yang memiliki kain merah diletakkan di atasnya. Di atas kain merah ada beberapa hadiah. Bidan, adik kecil, kami adalah keluarga miskin dan tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Anda harus menerima ini. Kinmu hendak menolak saat Blind memotong, terima mereka, Muel. Jangan biarkan mereka merasa bahwa mereka berhutang padamu. Kinmu dengan benar menyimpan beberapa barang dan mengucapkan selamat tinggal pada pasangan itu. Pria itu tersenyum, dengan kemampuan luar biasa seperti itu, adik laki-laki pasti akan menjadi naga atau phoenix di dunia. Apa hebatnya naga dan phoenix? Kata nenek si, hati naga dan empedu burung phoenix hanyalah makanan lezat di atas meja. Jangan menjadi naga atau phoenix. Menjadi orang yang akan melahap naga atau phoenix di dunia ini. Pasangan itu saling memandang tanpa berkata-kata. Nenek si melambai ke arah mereka, kembalilah. Muel, Blind, kita akan melanjutkan festival kuil. Kinmu dengan cepat menyusul nenek si dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nenek, apa yang terjadi tadi malam? Apakah metode pembiakan dari penjaga malam? Bagaimana dia mati? Juga, apa pelet perak yang melayang di atas dahiku tadi malam? Bukankah kamu juga mengatakan semua orang biasa di desa kita? Kenapa saya merasa orang-orang di desa kami tidak biasa seperti orang-orang dari desa lain? Dari mana semua pertanyaan itu berasal? Kepala nenek si mulai sakit dan dengan memohon melihat ke arah Blind. Blind terkekeh saat dia berjalan ke depan, menabrak pohon dengan benjolan dan pingsan. Nenek si memberi beberapa langkah di wajah Blind namun dia tetap tidak sadarkan diri. Kinmu segera menggendong Blind di punggungnya dan menatap nenek si dengan penuh harap. Nenek si kemudian mengeluarkan jarum dari keranjangnya dan menusukkannya ke pantat Blind. Bahkan dengan darah yang menyembur keluar, dia masih tetap tidak sadarkan diri. Dibiarkan tanpa pilihan, nenek si mengedipkan matanya dan berkata, penjaga malam memang ahli dari jalur iblis yang telah membiakkan ular. Kemampuannya juga tidak lemah. Dia menggunakan teknik ilusi pantom, yang merupakan salah satu seni dewa yang sangat kuat dari sekte iblis surgawi. Saya menggunakan skill pembunuh bayangan untuk melukai bayangannya dan menggunakan bayangannya untuk melukai tubuh aslinya. Namun, dihantui oleh iblis di hatiku, aku pernah berjanji pada seseorang untuk tidak pernah menyakiti murid sekte iblis surgawi sehingga aku hanya bisa memaksanya untuk mundur. Orang yang membunuhnya bukanlah aku dan buta. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya lagi, lalu apa pelet perak itu? Apakah itu pelet pedang? Apakah nenek terampil dalam teknik pedang? Nenek si juga mengedipkan matanya ke arah Kinmu. Keduanya berkedip dan berkedip satu sama lain sampai mata mereka sakit. Sambil menggertakkan giginya, nenek si menusukkan jarum lain ke pantat Blind tapi dia masih tidak sadarkan diri. Pelet perak? Maksudmu ini? Nenek si membalik telapak tangannya dan itu dia, pelet perak. Kinmu segera menganggukkan kepalanya, ajari aku teknik pedang, nenek. Nenek si menghela nafas, bukannya aku tidak mau mengajarimu. Aku tidak bisa. Teknik pedang saya mungkin salah satu yang terhebat, tetapi tidak akan pernah dianggap yang terbaik di dunia. Jika kamu mempelajari teknik pedangku, orang itu tidak akan mau mengajarimu. Oleh karena itu aku tidak akan mengajarimu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Kinmu menjadi kecewa, tetapi semangatnya segera terangkat kembali. Teknik pedang terbaik di dunia? Apakah dia dari desa kita? Berhenti menebak membabi buta. Nenek si memperingatkannya, jika kamu pergi memohon padanya, lebih dari itu dia tidak akan mengajarimu. Hanya ketika dia telah berdamai dengan dirinya sendiri dia akan mengajarimu.
Ada banyak seni pamungkas yang telah Anda pelajari dan Anda belum benar-benar menguasainya. Ketika saatnya tiba kamu bisa mengalahkan para tetua di desa, kamu akan berpikir untuk melatih teknik pedangmu. Bahkan jika dia tidak mengajarimu saat itu, kami akan memaksanya untuk mengajar. Blaine menguap dan berkata dengan tenang, dia yang paling berpengetahuan dan memiliki kultivasi terpadat. Dia menjadi semakin menakutkan beberapa tahun ini dan kita bahkan mungkin tidak akan mengalahkannya bersama-sama. Kamu akhirnya mau bangun? Nenek Si meledak marah dan menusukkan jarum lain di pantatnya. Blaine turun dari punggung Kinmu dan menopang dirinya dengan tongkat bambunya. Beberapa hal lebih baik dijelaskan olehmu daripada aku. Saya bisa menjelaskan bagaimana saya membunuh penjaga malam. Teknik ilusi pantom dari penjaga malam sangat kuat untuk dapat menukar dirinya antara tubuh aslinya dan bayangannya. Bayangannya adalah tubuh aslinya, bukan tubuhnya. Jika seseorang hanya menyerang tubuhnya dalam pertarungan, mereka akan dibunuh oleh bayangannya. Ketika dia ingin membunuh saya menggunakan tongkat bambu saya dan menusukkan bayangannya 2 kali ke tanah untuk membunuhnya. Kinmu berpikir sejenak lalu melanjutkan, lalu bagaimana dengan dia membesarkan seekor ular untuk menyerap pneuma dan jiwa pre-celestial bayi untuk kultivasi? Blaine menjawab, Nenek, kamu akan menjelaskannya karena kamu lebih ahli dalam teknik iblis. Teknik ini disebut teknik kebebasan pre-celestial. Nenek Si menjelaskan, teknik ini digunakan oleh sekte iblis surgawi untuk mencapai pre-celestial dari post-celestial. Namun, tidak diketahui di mana dia mendapatkan teknik yang tidak lengkap dan benar-benar menggunakan bayi yang belum lahir untuk kultivasi. Teknik kebebasan pre-celestial yang sebenarnya mungkin merupakan teknik iblis tetapi lurus dan tidak akan pernah membungkuk begitu rendah untuk menggunakan metode tercela semacam ini untuk berkultivasi. Sebaliknya, mereka akan menyerap energi langit dan bumi, esensi matahari dan bulan untuk berkultivasi. Petik 2. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, untuk seseorang dari sekte iblis surgawi yang ada di dekatnya, sepertinya tidak akan ada kedamaian di reruntuhan besar lagi. Orang-orang ini cenderung muncul di sarang. Ketiga orang itu kembali ke kuil nenek dan dilanjutkan dengan pameran kuil. Ketika sore tiba, orang-orang dari berbagai desa mulai pergi untuk kembali ke desa mereka dan Kinmu sekali lagi mengendarai kereta sapi kembali ke desa lansia cacat. Muer, sekarang kamu bisa pergi berburu sendiri. Matua tiba-tiba menyatakan saat dia duduk di gerobak sapi, tubuhnya bergerak naik turun dengan jalan yang tidak teratur. Kamu sudah dewasa. Kinmu merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum saat dia berbalik. Anak laki-laki gembala dari desa lansia penyandang cacat memiliki senyum yang cerah seperti matahari pagi. Namun kamu hanya berburu binatang aneh dan tidak menantang binatang aneh teritorial. Nenek Si memperingatkan, dan kamu harus menggembalakan sapi setiap malam dan membuat mereka makan lebih banyak rumput. Wajah anak gembala sapi itu segera berubah menjadi hitam dan 2 sapi kokoh yang menarik gerobak diam-diam melenguh marah. Air mata menggenang di mata mereka, membuat mereka tampak sangat dirugikan. Melihat apa yang terjadi, Kinmu bertanya dengan curiga, Nenek, apakah kedua sapi ini juga manusia? Coba tebak. Nenek Si tertawa. Kinmu tidak ingin menebak. Tiba-tiba embusan angin bertiup dari belakang dan pemuda yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi itu tiba-tiba maju selangkah dan melompat dari gerobak sapi untuk mengejar angin. Dia ingin mengejar angin dan melakukan perjalanan di langit sambil menginjak puncak embusan angin. Kecepatannya sangat cepat saat dia melompat ke hutan dan berlari ke puncak pepohonan. Kecepatannya meningkat lebih cepat dan akhirnya menyusul ke ujung angin. Melompat ke langit, meskipun dia berada di udara, ada kekuatan aneh di bawah kakinya yang mendorongnya ke atas. Pemuda itu bersorak kegirangan saat kakinya melangkah terus-menerus di puncak embusan angin untuk melakukan perjalanan di langit. Beberapa orang di gerobak sapi melihat ke atas dan Blaine dengan tenang bertanya, apakah dia akan turun? Apoteker meraih segenggam angin dan mengendus sebelum tertawa, dia akan jatuh. Ini adalah angin iblis yang diciptakan oleh iblis yang bergegas pulang. Ketika iblis menemukannya, itu pasti akan berhenti. Siapa yang akan menangkapnya? Langkah Kinmu tumbuh lebih cepat seiring dengan angin dan akhirnya berlari beberapa mil tanpa dia sadari.
Saat dia sedang bersemangat, dia tiba-tiba melihat seekor rubah putih salju murni duduk di atas daun pisang besar dengan kaki depan lurus dan kaki belakang dalam posisi duduk. Saat dia menatap kosong ke rubah putih, itu juga balas menatap kosong. Manusia dan rubah berteriak serempak dan Kinmu segera merasakan angin bersiul berhenti, menyebabkan dia mengayunkan anggota tubuhnya tanpa daya saat dia jatuh dari langit. Sementara itu, rubah masih duduk di atas daun pisang sambil mengacungkan kaki depannya ke arahnya, berteriak karena kaget. Omong kosong. Kaki Kinmu segera berubah saat dia mencoba mengeksekusi Heaven Pilfering Leg Skill. Selama aku berlari cukup cepat, aku bahkan bisa berlari di langit. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak cukup cepat. Dia tidak bisa menginjak udara dan terus jatuh ke tanah. Kinmu melihat ke bawah dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Di bawah adalah daerah pegunungan dan bahkan tidak ada pohon yang terlihat. Hanya ada banyak batu yang berserakan dan jika dia mendarat di salah satu dari mereka, dia mungkin akan mati dengan mengerikan. Pada saat ini, rubah putih yang berteriak di langit kembali ke akal sehatnya dan terbang turun dalam sekejap di atas daun pisangnya. Kinmu segera merasakan angin tumbuh di bawah kakinya dan dia sekali lagi bisa menginjak puncak hembusan. Kakinya bergerak cepat untuk menghentikan momentum kejatuhannya dan tepat sebelum dia mendarat di tanah, dia berhasil melompat menggunakan titik puncak embusan angin dan berjalan di atas angin. Sambil menghela nafas lega, dia melihat rubah mengejarnya sambil duduk di atas daun pisang. Saling memandang, rubah tiba-tiba berbicara dengan suara manis dalam bahasa manusia. Namun, tubuhnya berbau alkohol saat ia bertanya dengan rasa ingin tahu dalam keadaan mabuk, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda datang ke angin saya? Kinmu tercengang dan menjawab, saya mencoba untuk melihat apakah saya bisa mengejar puncak embusan angin untuk melakukan perjalanan di atas angin. Aku tidak tahu ini anginmu. Kau bisa terbang, dan juga berbicara. Saya menggunakan mantra untuk memanfaatkan angin sehingga saya bisa memanipulasi angin untuk bepergian. Rubah putih menjelaskan. Saya baru saja kembali dari jamuan makan dan bergegas kembali ke rumah karena langit hampir gelap. Aku akan berangkat sekarang dan tidak akan mengirimmu pergi. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, itu menghilang dengan angin kencang. Kinmu merasakan energi angin menjadi lebih lemah dan segera berlari turun dari langit. Ketika dia mendarat, desa lansia penyandang cacat berada tidak jauh di depannya. Mengangkat kepalanya, rubah itu sudah menghilang tanpa jejak. Kembali dari jamuan makan, Kinmu penuh dengan pertanyaan. Menarik sekali, rubah yang bisa berbicara ini tahu mantra dan juga menghadiri jamuan makan. Ketika saya bertemu lain kali, saya pasti perlu menanyakannya dengan jelas. Petik 2. 2 hari kemudian, seorang biksu tua dan muda yang diselimuti debu datang ke Zhang Manor. Saat mereka berjalan ke desa, sesepuh bertanya, apakah ada orang baik yang bersedia memberi kami semangkuk air? Kami para beku, selalu berada di luar dan sakit perut jadi kami ingin semangkuk air hangat. Penduduk desa menuangkan 2 mangkuk air untuk orang tua dan pemuda, yang berterima kasih atas kebaikan mereka. Dengan wajah yang tampak menyenangkan, sesepuh itu tersenyum, kami, guru dan murid telah mengembara kemana-mana dan mengetahui beberapa mantra. Aku bisa merasakan aura iblis di desamu, apakah kami perlu membantumu menyingkirkan iblis itu? Penduduk desa itu tersenyum, iblis itu telah disingkirkan. Itu adalah ular besar yang tersembunyi di batang pohon. Itu dibunuh oleh seorang pemuda dari desa tetangga. Penatua bertanya dengan heran, mengapa saya masih merasakan aura iblis di sini? Apakah seseorang meninggal di desa baru-baru ini? Chapter 44. Penduduk desa Zhang Manor berkerumun dan salah satu dari mereka segera berkata, penjaga malam baru saja meninggal. Penatua merenung sejenak dan bertanya, apakah tubuh penjaga malam dikuburkan? Dia kemungkinan besar adalah iblis dan tubuhnya bisa berubah menjadi zombie. Penduduk desa di Zhang Manor melompat kaget dan segera membawa kedua orang itu ke kuburan penjaga malam, kami baru saja menguburkannya kemarin, dua yang terhormat. Penatua mengarahkan jarinya ke depan dan tanah di kuburan terpisah ke dua sisi. Sebuah peti mati tipis bangkit dari lubang dan melayang di depan semua orang. Pop pop pop. Paku peti mati secara otomatis muncul satu persatu dan penutup peti mati terangkat. Saat peti mati jatuh kembali ke dalam lubang,
tubuh penjaga malam terus melayang di udara, wajahnya ditutupi oleh spanduk putih. Mengambil spanduk putih untuk diperiksa, biksu tua dan muda itu saling memandang dan menganggukkan kepala mereka diam-diam. Penatua melantunkan mantra dan mengarahkan jarinya ke tubuh sekali lagi, menyebabkan tubuh penjaga malam langsung terbakar, berubah menjadi abu tak lama. Penduduk desa segera mengucapkan terima kasih, menawarkan emas dan perak sebagai hadiah. Pemuda itu segera menjabat tangannya, tetapi yang lebih tua berkata, "Kami tidak pantas menerima hadiah karena tidak melakukan apa-apa, tetapi jika kami melakukan perbuatan baik, kami harus menerima hadiahnya." "Terima itu." Pemuda itu kemudian menyimpan hadiahnya. Penatua kemudian bertanya, "Di mana pemuda yang membunuh ular besar itu tinggal? Siapa orang-orang di sekitarnya?" "Mereka dari desa lansia penyandang cacat. Dengan dia adalah buta dan nenek si. Mengikuti sungai ke hulu, Anda dapat menemukan desa sekitar 14 mil dari sini." Petik 2. Penatua mengucapkan terima kasih dan mereka meninggalkan Zhang Manor untuk melakukan perjalanan ke hulu. Setelah berjalan beberapa mil, sesepuh itu menghela nafas, kematian itu seperti lampu yang padam. Lampu Hall Master Mo telah padam. Penjaga malam itu adalah Hall Master Mo kami. Dia telah menempuh jalan yang salah saat berkultivasi Freedom Pre-Celestial Technique dan menggunakan bayi untuk kultivasi. Meskipun dia pantas mati, dia masih seorang Master Aula dari kultus suci kami. Orang yang membunuhnya tampaknya adalah Dewa Tombak, yang telah memakukan jiwa dan tubuhnya sampai mati. Di spanduk putih ada tanda pedang, yang berarti sebelum Hall Master Mo bertemu dengan Dewa Tombak, dia juga pernah bertemu dengannya, Cult Mistress. Pemuda itu mendengarkan dengan tenang. Penatua melanjutkan, Cult Mistress selalu misterius dan sulit dipahami. Setelah bersembunyi di reruntuhan besar, para ahli dari pemujaan suci kami telah melacaknya tanpa hasil. Saya tidak akan pernah berharap Hall Master Mo bertemu dengannya di sini. Patriark, kami tidak menyia-nyiakan waktu kami di sini. Petik 2. Pemuda itu membuka mulutnya dan sebuah suara yang sangat tua namun kuat terdengar. Setelah Nyonya Kultus membunuh Master Kultus dan mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, kitab suci kultus kami, dia menghilang selama 40 tahun. Sayang sekali kami harus mencari-cari dia selama 40 tahun terakhir, kami akhirnya menemukannya. Petik 2. Keesokan paginya di desa lansia cacat, apoteker membawa kepala desa ke pintu masuk desa setelah sarapan dan menyeduh sepocit teh sebelum dia mendengar suara naga ayam di desa. "Ayam telah bertelur, Muer, pergi ambil telur dari kandang." Nenek si bergegas Muer untuk pergi mengambil telur dan tepat ketika Kinmu memasuki kandang, dia diusir oleh naga ayam setelah wajahnya dipatuk berdarah. Naga ayam itu sangat ganas dan bisa memuntahkan ular api yang panjangnya beberapa meter. Bulunya setajam bilah dan cakarnya bisa meremas logam seperti lumpur. Berdebat beberapa putaran dengan ayam, Kinmu menyadari bahwa dia bukan lawannya dan melarikan diri. "Muer, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan ayam?" Jagal melihat Kinmu dikejar di seluruh desa oleh naga ayam dan tertawa terbahak-bahak. Nenek si mengambil kesempatan untuk merebut telur dan ketika naga ayam tidak bisa mengejar Kinmu, ia kembali ke kandangnya dengan arogan hanya untuk mengetahui telurnya hilang. Terbang menjadi marah, ia mengejar pemuda itu lagi untuk memukulinya. Setelah keributan itu, Kinmu membangkitkan semangatnya dan menghapus semua depresi yang didapat karena dikalahkan oleh naga hen. Mengikat pisau pembantaian babi di punggungnya, dia kemudian mengenakan sarung pedang, palu besi besar, tongkat sakharanya dan memasukkan beberapa pil penguatan vitalitas ke dalam sakunya sebelum meninggalkan desa dengan antusias. Ini adalah pertama kalinya dia pergi berburu sendirian dan Kinmu telah menunggu selamanya untuk hari ini. Namun, dia sedikit tertekan setelah dipukuli oleh naga hen. Berjalan keluar dari desa, dia melihat seorang pemuda dan seorang penatua berjalan menuju desa seperti dua penyembah yang mengembara. Pemuda dan tetua datang ke gerbang desa, memberi hormat kepada kepala desa dan apoteker yang sedang minum teh di sana, bertanya, "Bolehkah kami meminta secangkir teh?" Kepala desa mengangkat alisnya dan menjawab, "Bagaimana kita bisa mengabaikan pengunjung kita dari jauh?" Apoteker menuangkan 2 cangkir teh untuk pemuda dan penatua saat mereka berdua duduk. Yang muda duduk di depan kepala desa, sedangkan yang lebih tua duduk di samping. "Ini adalah pemuda yang telah membantai ular itu?"
Penatua itu memandang Qin Mu dengan ramah dan tersenyum. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika kepala desa memotong, "Muer, bukan urusanmu berada di sini. Pergi lakukan hal-hal Anda sendiri." Petik 2. Qin Mu mengangguk dan berjalan menuju hutan. Ketika Qin Mu telah pergi jauh, pemuda di depan kepala desa membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sangat tua, "Kita pernah bertemu sebelumnya, kan?" Kepala desa mengangguk, "Ya, kami punya." Pemuda itu tersenyum, "Tidak banyak orang yang tersisa dari generasi kita. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu." "Aku bisa mengatakan hal yang sama," kepala desa berkata dengan lemah. Pemuda itu tersenyum, "Saya di sini untuk melihat Nenek Si. Sekte kami tidak memiliki master kultus selama 40 tahun terakhir. Nenek Si harus memberi kita jawaban." Kepala desa menggelengkan kepalanya, "Begitu di desa, kami tidak memiliki ikatan dengan dunia luar." Tatapan pemuda itu goyah, "Aku tidak akan masuk kalau begitu. Bisakah kamu mengajaknya kencan untukku? Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya." Kepala desa menggelengkan kepalanya lagi, dia sudah keluar. Penatua tidak bisa menahan diri dan hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, "Kami telah menunggu 40 tahun, tidak perlu terburu-buru sekarang." Penatua disiplin, "Karena Nyonya Kultus tidak ada di sini, panggil pekerja kuat untuk membangun desa. Kami akan tinggal di sini untuk malam ini." Penatua itu membungkuk setuju dan Ki Iblis melesat ke langit untuk membentuk kata, "Keputusan, raksasa." Pemuda itu perlahan menikmati tehnya dan setelah 2 jam, penduduk desa di desa lansia penyandang cacat meletakkan pekerjaan di tangan dan berjalan keluar dari desa, mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Dari hutan, raksasa besar dengan otot menonjol berjalan melalui hutan, mendorong semua pohon di jalan mereka. Setiap 4 raksasa membawa patung batu bersama mereka dan ada total 4 patung. Berjalan mendekat saat mereka terengah-engah, bebatuan dan gunung diratakan seperti lumpur di bawah kaki mereka. Wajah 16 raksasa itu memerah karena patung-patung batu itu jelas sangat berat. Bahkan pekerja yang kuat seperti mereka tidak mampu menanganinya. Ke-16 raksasa dengan hati-hati meletakkan 4 patung di sudut utara, selatan, timur, dan barat tepat di samping desa lansia penyandang cacat. Tidak lama kemudian, kapal lain dengan beberapa geladak berlayar dan berhenti di tepi sungai. Lebih dari 100 tukang kayu turun dari kapal dan mulai menebang pohon di samping desa lansia cacat dan membangun rumah. 1 jam kemudian, rumah kayu segera dibangun, dengan semua perabot yang dibutuhkan. Tukang kayu kemudian kembali ke kapal dan membawa semua emas, perak, peralatan rumah tangga, dan peralatan makan. Mereka kemudian naik ke kapal lagi dan berlayar. Setelah itu, kapal lain berlayar dan beberapa pelukis turun untuk mengecat rumah dan perabotan, pergi setelah selesai. Kapal tukang batu lain tiba dan mulai mengekstraksi batu dari gunung untuk diukir menjadi patung batu dan lempengan batu untuk membuat trotoar di desa, pergi setelah selesai juga. Setelah beberapa waktu, seorang pria kekar dengan kumis keriting bergegas mendekat sambil tertutup debu dan membungkuk, "Patriark. Kakak senior disiplin." Petik 2. Penatua itu menjawab, "Penjaga kiri, desa sudah siap. Cari kamar sendiri." Pria kekar berkumis keriting itu memasuki desa yang baru dibangun di samping desa lansia penyandang cacat dan duduk di salah satu ruangan, tanpa mengeluarkan suara. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh datang dan memberi hormat kepada pemuda dan yang lebih tua sebelum menetap di salah satu kamar. Beberapa saat kemudian, seorang nelayan lain datang berlayar dengan perahu yang terbuat dari sehelai daun. Menambatkan perahunya di tepi sungai, dia menetap di desa dengan keranjang dan pancingnya. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang aneh mulai memasuki desa. Beberapa dari mereka adalah kantong uang dan beberapa dari mereka adalah pedagang, yang lain tampak seperti sarjana, guru, dan bahkan pelacur. Ada berbagai orang dari semua jenis profesi. Ekspresi Matua berubah serius dan merendahkan suaranya, ada 360 profesi di Sekte Iblis Surgawi yang membentuk 360 aula dan Master Aula. Mereka semua sangat misterius dan tersembunyi di seluruh dunia. Siapa yang mengira semua 360 Master Aula telah memasuki reruntuhan besar selama 40 tahun terakhir untuk mencari nyonya pemujaan? Saya khawatir mereka semua akan datang tinggal di sini di samping kita.
Petik 2. Senyum di wajah Kripley menjadi lebih bersinar saat dia tertawa. Di mana nenek sih? Orang-orang ini semua mencarinya. Tuli menjawab, saya melihat nenek berubah menjadi rusa Roe dan meninggalkan desa sebelum Kinmu melakukannya. Saya pikir dia khawatir tentang berburu muer sendirian. Oleh karena itu, dia mengawalnya diam-diam. Saya khawatir dia masih tidak tahu bahwa Sekte Iblis telah menemukan jalan mereka ke sini. Kultus Iblis hampir memindahkan seluruh pemujaan mereka ke pihak kita. Kinmu berjalan jauh ke dalam hutan dan pegunungan dan setelah beberapa saat, seekor rusa Roe berlari sambil melihat sekeliling, tidak dapat menemukan jejak Kinmu. Sama seperti rusa Roe bingung, Kinmu melompat turun dari pohon dan tersenyum. Nenek, karena saya seharusnya berburu sendirian, apakah Anda keberatan kembali? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Rusa Roe marah dan memarahi, bajingan, hati-hati jangan sampai mati di luar. Dia kemudian mengibaskan ekor kecilnya dan lari. Kinmu terus bergerak maju dan melihat air minum mamut berbulu di samping kolam tidak lama kemudian. Nenek, aku benar-benar bisa menjaga diriku sendiri. Tidak perlu bagimu untuk mengikutiku. Petik 2. Mamut berbulu itu marah dan mulai menginjak-injaknya. Kinmu mengedarkan ki vitalnya dan mengeluarkan pisau pembantaian babi dengan niat membunuh. Karena kamu bukan nenek, maka matilah. Mamut berbulu segera berbalik dan lari sambil memarahinya dalam bahasa manusia, kamu bahkan akan membunuh nenek. Bersiaplah untuk dipukuli ketika Anda kembali. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan 2 mil ke depan sebelum tanpa daya mengangkat kepalanya ke arah seekor burung besar di langit. Nenek, benar-benar tidak perlu mengikutiku. Burung besar itu meliriknya dan tetap tidak bergerak sambil terus berputar di atasnya. Kinmu menatap goyah dan mengambil seikat batu, menjentikannya ke langit. Batu-batu di langit memiliki ketinggian yang berbeda, memungkinkan Kinmu menggunakan mereka sebagai tangga untuk melompat ke atas sampai dia berada di samping burung itu. Burung besar itu tiba-tiba berbicara, baiklah, aku tidak akan mengikutimu lagi. Ketika dia selesai berkata, dia mengepakkan sayapnya dan terbang. Kinmu mendarat kembali di tanah dengan bunyi gedebuk saat kedua kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur. Mengangkat kepalanya, burung di langit telah menghilang tanpa jejak. Nenek mungkin masih akan mengikutiku. Kinmu memperhatikan sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal sehingga dia melanjutkan beberapa mil ke depan. Di depannya ada air terjun dengan pemandangan yang bagus. Di sisi air terjun ada gubuk jerami dan di luar gubuk ada patung batu miring yang setengah terkubur di dalam tanah. Asap terlihat mengepul dari gubuk jerami yang menunjukkan bahwa seseorang tinggal di sini. Bagaimana masih ada orang yang tinggal di sini di hutan belantara seperti itu? Mungkinkah itu ahli tua yang bersembunyi di pengasingan di sini? Petik 2. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat seekor rubah putih berjalan keluar dari gubuk jerami untuk mengambil tabung bambu sebelum kembali ke gubuk.